Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Deviska, Pak. Deviska kenapa? Izin. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya Deviska dan Alif. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan Leo. Materi minggu kemarin itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyambungan kabel optik. Oke, terima kasih. Ya, minggu kemarin kita itu materi terakhir itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di situ kita dibahas bagaimana caranya supaya pada saat mengerjakan praktek fiber optik tidak terjadi kecelakaan atau cedera yang bisa berakibat fatal. Yang pertama kemarin ada menggunakan lakmat untuk membersihkan serpian fiber optik. Terus yang kedua, menggunakan alat kerja sesuai fungsinya. Tiga, menggunakan alat sesuai instruksi. Keempat, menggunakan sarung tangan dan kacamata jika diperlukan. Dan terakhir, kelima, ada menggunakan daya listrik yang sesuai. Jangan sampai daya di tempat itu rendah, kamu pakai alat listriknya tinggi, yang ada alatnya tidak mau hidup, atau mungkin baru hidup sedikit mati, karena fusion splicer itu menggunakan daya listrik yang lumayan tinggi. Dan terakhir, kalian harus selalu menjaga kebersihan, karena fiber optik ini adalah kaca yang kalau misalnya dia ada serpihan kecil itu bisa berakibat fatal. Takutnya serpihannya itu masuk ke pori-pori kulit kalian. Nah, sekarang materinya itu masih nyambung. Jadi kalau kemarin kalian membahas keselamatan dan kesehatan kerja, hari ini kalian akan membahas penyambungan fiber optik. Jadi bagaimana caranya kamu menyambungkan kabel fiber optik. Cuma hari ini kita fokus ke teorinya dulu, karena tidak mungkin kalian langsung praktek tapi tidak tahu mana yang mesti kita lakukan duluan, mana yang langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Jadi hari ini Bapak akan bahas tentang langkah-langkah penyambungan fiber optik melalui teorinya dulu. Silakan lanjut. Nah, penyambungan fiber optik itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengevaluasi dan mengkomunikasikan cara-cara penyambungan kabel fiber optik. Sedangkan sumber belajarnya kita menggunakan buku pegangan guru yang ditulis oleh Andi Novianto tahun 2019. Bukunya berjudul Teknik Pengolahan Audio dan Video Teknologi Jaringan Berbasis Data One, terbitan Erlangga, Kota Jakarta. Jadi kita masih menggunakan buku yang sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi belum ada perubahan. Silakan dilanjut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Kira-kira orang ini sementara melakukan apa ya? Kabel fiber optik. Nah, secara umum kalian hampir semua sudah tahu ini gambar apa, kalian tahu ini penyambungan apa. Cuma mungkin yang selalu menjadi tanda tanya pada saat ini adalah bagaimana cara melakukan ini. Nah, hari ini akan kita bahas bagaimana cara melakukan penyambungan dan langkah-langkahnya. Oke, silakan lanjut dulu. Nah, sebelum melakukan penyambungan, ada beberapa alat yang harus kita persiapkan dulu. Kalau misalnya alat-alat ini ada salah satunya saja yang tidak ada, maka penyambungan tidak bisa kita lakukan. Pertama, alat yang harus kita sediakan adalah kabel fiber optik yang akan diterminasi. Kedua, konektor yang digunakan di sini adalah konektor SC. Ketiga, tangkring khusus kabel fiber optik. Keempat, kabel fiber optik. 5, clipper. 6, lem konektor. 7, pengering lem. Dan yang terakhir adalah alkohol dan tisu.
Semua alat dan bahan ini harus kalian persiapkan karena jika salah satu saja tidak ada, maka kalian tidak bisa melakukan proses penyambungan kabel fiber optik. Selanjutnya, next. Nah, sekarang untuk mempermudah dan melanjutkan evaluasi kita yang pertemuan kemarin, jadi Bapak akan bagi kembali LKPD. Nanti kalian lanjutkan kerjaan itu. Nanti di bagian terakhir baru kita berpraktek di pertemuan selanjutnya. Tapi yang ini harus selesai sebagai bahan evaluasi Bapak bahwa kalian itu sudah memahami teori dasar dari penyambungan fiber optik. Karena ini adalah sambungan, kalian bisa buka di halaman ketiga. Jadi kegiatan pembelajarannya masih sama. Kalian diskusikan dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Setelah kalian kerjakan, siapkan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan ketiga, pelajari bahan ajar dan file PowerPoint pembelajaran yang sudah di-share di grup. Jadi kalian bisa pakai itu untuk memudahkan kalian menjawab tugas-tugas yang ada di LKPD. Untuk tugasnya kalian bisa buka di halaman ketiga, itu ada soal, ada tugasnya, silakan kalian kerjakan. Waktunya sekitar 5 menit. Sudah semua? Sudah Pak? Ya. Oke, kalau sudah, persilakan kelompok 1 dulu presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. 2. Uraikan fungsi penyambungan kabel menggunakan fast connector. Penyambungan kabel menggunakan fast connector berfungsi untuk menghubungkan antara kabel fiber optik dan sebuah perangkat dengan menggunakan sebuah alat beda transmisi. Oke. Sekian pembukaan. Jadi LKPD itu yang sudah kamu kerjakan itu akan menjadi bahan evaluasi Bapak untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Jadi LKPD-nya boleh dikumpul. Selanjutnya, setelah LKPD, kalian boleh buka link yang Bapak sudah kirimkan tadi di grup. Nah, di link itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah game interaktif, jadi sebenarnya cuma permainan yang akan membantu kalian lebih memahami materi hari ini. Nanti kalian tinggal klik tombol start yang ada, maka secara otomatis kalian akan memasuki permainan. Jadi silakan HP-nya. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang di bawah, kalian pilih jawabannya. Jadi kalau salah 3 kali berarti kalian game over, gagal. Silakan. Jangan lupa nanti tulis di leaderboardnya nama kalian. Jadi Bapak tahu siapa yang jawab benar semua, siapa yang jawab cuma benar satu atau salah semua. Oke, kalau sudah, silakan sampainya di letakkan di atas meja kembali. Kita kembali ke materi.
Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah dalam melakukan penyambungan fiber optik perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu utamakan keselamatan dan kesehatan, menggunakan alat kerja yang sesuai fungsinya dan melakukan penyambungan sesuai urutan pengerjaan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita tentang materi hari ini adalah dalam melakukan penyambungan fiber optik perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan apapun, jika kalian tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kalian, itu bisa berakibat fatal dan bisa mengganggu kesehatan kalian. Jadi utamakan keselamatan, pakai alat-alat sesuai instruksinya, pakai sesuai fungsinya, dan perhatikan perlengkapan-perlengkapan untuk keamanan, safety kalian, misal sarung tangan dan kacamata yang kita bahas di pertemuan kemarin. Terus kedua, jadi gunakan alat kerja itu sesuai fungsinya. Jadi cleaver yang fungsinya untuk memotong core, jangan sampai kalian gunakan untuk mengelupas kulit yang tidak sesuai fungsi. Akibatnya apa? Kabelnya tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita lanjutkan prakteknya, dan alatnya jadi rusak. Yang ketiga, melakukan penyambungan sesuai urutan pengerjaan. Jadi sesuai urutan, sesuai yang model yang Bapak sertakan kemarin di grup. Kalian harus melakukan penyambungan itu sesuai urutan, jangan sampai tidak sesuai. Yang ada bisa berakibat fatal. Misal, core-nya lupa dikupas kulitnya. Pada saat kalian sambung pakai fusion splicer, itu kan pakai pemanas. Yang ada kulitnya terbakar, hangus. Jadi meleleh begitu plastik karet di dalam alat. Gara-gara kalian tidak sesuai instruksi. Karena alat pemanas yang harusnya untuk kaca, kalian pakai untuk karet. Gitu. Jadi sesuaikan sesuai urutan pengerjaan. Nah, demikian kesimpulan pelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke praktek penyambungan. Sebelum kita tutup materi hari ini, silakan sampah-sampah di bawah kalau ada dikumpul dulu. Oke, sudah aman? Oke. Sebelum kita tutup, silakan ke kelas di bawah. Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa rajulai. Doa selesai. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Kalian bisa beristirahat. Semoga semua materi hari ini bisa kalian terapkan, bisa kalian amalkan, bisa kalian manfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.